Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong, pelihara, jaga, lindungi kita sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Belajarlah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk melangkah lebih jauh, memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan, sebagai orang yang percaya, sadar akan keterbatasan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar sepanjang hari ini, dalam kita memasuki melangkah di hari yang baru ini, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan itu boleh menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan rasa syukur terima kasih kami kepadamu, karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan, ini semua karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang telah kami lalui, dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjaga, pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Renungan firman Allah sementara kami dengar Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, satu ayat yang sudah sering kali kita dengar, ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15, firman Allah berkata di sana, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa meminta penyertaan Tuhan. Musa meminta bimbingan Tuhan, karena Musa sadar akan keterbatasannya. Musa sadar akan kekurangannya, dan Musa sadar akan ketidakmampuan dia. Oleh sebab itu dalam firman Allah dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15, Musa sendiri yang meminta kepada Tuhan. Musa sendiri yang berharap biarlah Tuhan sendiri yang membimbing Musa, menyertai Musa. Karena Musa sadar tanpa Tuhan dalam penyertaan hidupnya, tanpa Tuhan membimbing langkah kehidupannya, maka Musa tidak akan mampu menjalaninya. Lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini dalam renungan Keluaran 33 ayat 15, ada 3 alasan Musa kenapa dia meminta penyertaan Tuhan. Kenapa Musa meminta bimbingan Tuhan? Kenapa Musa harus berjalan bersama dengan Tuhan? Alasan yang pertama adalah alasan diri sendiri yang keluar dari Musa. Musa sadar dia adalah manusia yang terbatas. Musa sadar dia adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan. Musa sadar dia adalah pribadi yang terbatas, yang tidak punya kemampuan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, Musa tidak akan bisa melangkah. Kalau kita bisa melihat dalam Keluaran pasal yang keempat, di dalam Keluaran pasal yang keempat, di sana firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-10,
Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak ada, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini firman Allah berkata, Musa sadar akan keterbatasan hidupnya. Musa sadar akan keterbatasan kemampuan dirinya. Di ayat yang ke-10 Keluaran 4, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ada ketidakmampuan Musa. Musa penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Musa, dengan ketidakmampuan yang ada dalam kehidupan Musa, maka Keluaran 33 ayat yang ke-15, Musa berkata kepada Tuhan, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Kita sadar kita adalah pribadi yang penuh dengan keterbatasan, pribadi yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Biarlah kita mau menjadi seperti pribadi Musa yang memohon, yang meminta. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing setiap langkah kehidupan Musa. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat yang sudah sering kali kita dengar, Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Inilah gambaran orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan dirinya sendiri, tanpa dia sadari bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, tanpa dia sadari bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, sidang Jumat yang ada pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita mau minta biarlah Tuhan sendiri yang akan membimbing kita, Tuhan sendiri yang akan menyertai kita sepanjang hari ini. Karena kita percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini, maka Tuhan akan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Musa meminta bimbingan daripada Tuhan. Alasan yang kedua adalah bangsa Israel. Kita sendiri tahu bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak pernah mau berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun ada begitu banyak pertolongan Tuhan, walaupun begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita bisa melihat Keluaran pasal yang ke-32, dari ayat pertama sampai seterusnya, di mana kita bisa melihat bangsa ini tidak memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Dan ini yang dihadapi oleh Musa. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Kalau kita bisa melihat Keluaran 13, Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa ini. Ada begitu banyak pertolongan Allah yang Allah berikan kepada bangsa ini. Ada begitu banyak mujizat yang belum pernah Allah nyatakan kepada bangsa lain. Tapi kepada bangsa Israel, Allah nyatakan luar biasa. Di tengah-tengah siang hari, Allah menolong mereka dengan memberikan tiang awan untuk menutupi panasnya terik matahari pada siang hari. Dan malamnya, dalam kedinginan yang luar biasa, Allah memberikan tiang api
Tetapi apa yang Allah buat bagi bangsa ini, itu tidak membuat bangsa Israel ini berterima kasih kepada Allah. Dan ini alasan kenapa Musa meminta bimbingan daripada Allah. Meminta Allah sendiri yang menyertai. Tidak hanya keterbatasan yang ada dalam kehidupan Musa, tapi Musa juga menghadapi bangsa Israel yang keras tengkuk, bangsa yang tidak pernah mau berterima kasih melihat kebaikan Allah yang Allah sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah Musa menghadapi Firaun. Musa menghadapi bangsa Mesir. Dan kita bisa melihat ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika Musa membawa keluar bangsa Israel di tengah-tengah tanah Mesir, ada begitu banyak halangan-halangan yang diberikan oleh Firaun. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang diberikan oleh Firaun, yang dimana Firaun tidak menginginkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Firaun tidak menginginkan bangsa ini keluar. Firaun ingin menjadikan bangsa ini, orang-orang Israel, budak bangsa Mesir. Ini yang dihadapi oleh Musa dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa meminta bimbingan daripada Tuhan. Musa meminta penyertaan daripada Tuhan. Karena Musa sadar kalau Tuhan ada bersama dengan dia. Walaupun dia punya keterbatasan, walaupun dia menghadapi bangsa Israel yang keras tengkuk, dia menghadapi Firaun, Tuhan akan menolong bangsa ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, teruslah meminta bimbingan daripada Tuhan. Teruslah meminta penyertaan daripada Tuhan. Teruslah meminta naungan daripada Tuhan. Dan teruslah percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Biarlah kebenaran renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita melangkah di hari yang baru ini. Kita percaya walaupun ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ketika kita meminta penyertaan daripada Tuhan, meminta bimbingan daripada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi ke depan, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan mampu menjalaninya. Puji nama Tuhan. Saya akan akhiri renungan firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan masuk tutup dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar mendengarkan renungan firman Allah yang begitu indah. Biarlah renungan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahwa kami belajar seperti Musa, sadar dengan keterbatasan, sadar ada begitu banyak masalah di hadapan kami. Bahwa kami itu selalu berharap mengandalkan Engkau. Bahwa kami itu selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak sekolah, minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia Tuhan. Seluruh pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Umat-umat yang dalam sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan yang berat Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Yang ada dalam keputusasaan Engkau berikan pengharapan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu setia berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sendiri Engkau yang menolong membimbing kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mampu memasuki hari yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur masuk di hari yang baru ini bersama dengan Engkau hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.